Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat siang. Kepada rekan saya Butra Rika dan Kak Andre yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan, dan kepada seluruh peserta, perkenalkan saya Anissa Safira dari Semanam Cimahi mengucapkan selamat datang pada seminar daring kita kali ini mengenai Ikigai. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Tranika Rahma ya sebagai presenter hari ini yang akan menyampaikan hari ini. Bentar, ini mau share screen. Dulu. Lah ya peserta hari ini tidak muncul ya ininya presentnya. Bentar. Ya. Ini kenapa? Bentar ya. Ini ada ketika mau share screen tiba-tiba nge-close. Laptopnya sudah mulai lelah ya. Kok not responding sih? Ini mah laptopnya dia sudah lelah. Responding dari tadi. Boleh ini dulu nggak, Bu? Jelaskan dulu aja secara singkat Ikigai itu apa sih, Bu? Baik, mungkin ada sedikit kendala teknis dari Bu Tranikanya ya. Mungkin bisa ditunggu. Untuk Kak Anissa. Ya, Kak Andre, mungkin barusan tadi ada kesalahan jaringan ya. Saya perkenalkan ulang aja ya. Terima kasih kepada hadirin semua yang sudah hadir di seminar daring kali ini mengenai Ikigai, rahasia hidup senang ala Jepang, yang akan dipresentasikan oleh Bu Tranika Rahma SPD dan juga dipandu oleh moderator kita yang hebat, Kak Andre Haryanto. Kalau begitu sudah ada, Bu, gimana?
Ya, Kak Anissa? Ya, Kak Andre. Ya, mungkin karena atas kesalahan teknisnya, mungkin menurut Kak Anissa sendiri, rahasia hidup senang ala Kak Anissa itu bagaimana? Kalau menurut saya sih untuk rahasia hidup senang saya sih bersyukur ya pastinya, dan tidak mengeluh juga. Positive thinking juga, kita harus selalu antusias sama hal-hal yang kita kerjakan, mencoba untuk menyukai hal-hal baru. Kalau untuk Kak Andre gimana sih? Kalau untuk saya sih rahasia hidup senang cuma cukup banyak uang ya, itu aja sudah cukup. Iya Kak Andre, betul sekali kalau yang itu. Setuju saya. Ya, Bu Tranika bagaimana, sudah Sebentar, bisa? ini saya, ya, sebentar. Dikirim dulu share screen-nya, atau kok mungkin bisa dibantu. Sebentar. Mungkin boleh. Muncul nggak? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Mungkin ini dia dari tadi ya. Kita coba di share. Ya. Belum muncul ya? Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Mungkin bisa saya bantu. Ya, sebentar saya share screen aja ya ke untuk tampilkan yang akan saya presentasikan. Ditampilkan. Tunggu sebentar. Ya. Oke ya, sambil menunggu di share screen, terima kasih, saya ucapkan terima kasih Kak Anissa ya dan Kak Andre yang sudah acara, dan mungkin Kak Andre yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bisa gabung di kesempatan kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya di kesempatan ya, terima kasih ya. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan ya materi mengenai ya itu ya raha hidup senang ya. Sudah terlihat belum share screen-nya dari saya? Alhamdulillah Ini sudah. sudah saya share-in. Sudah ada? Sudah ada ya. Oke, terima kasih Kak Andre ya sudah membantu untuk menampilkan share screen-nya. Nah, ya ikigai di sini adalah rahasia hidup senang. Nah, tadi ya sambil saya menunggu saya itu tadi ditanya Andre dengan Kak Anissa apa rahasia hidup senang itu ya tadi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah disebutkan gimana gitu. Nah, jadi maksud dan tujuannya adalah bahwa sebenarnya tujuan kita hidup itu untuk apa? Kemudian kita itu apakah sudah benar-benar apa tujuan hidup untuk kita itu untuk apa ya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya.
Kak Andre bisa next ke slide berikutnya. Kak Andre. Ini sudah saya slide di yang kedua, Bu. Apakah? Oke ya. Ini takutnya ketumpuk sama presentasi. Enggak ya? Kan? Takutnya ketumpuk gitu. Mungkin yang lain bisa menjawab, saya soalnya tidak bisa melihat. Enggak, apa Bu. hanya ada satu saja? Oh, ada satu, Bu. Dari Kak Andre saja ya? Iya, hanya Bu, satu betul. ya? Dari Kak Andre-nya saja? Iya, Bu. Nah, oke ya. Nah, di sini ada, aduh nggak kelihatan ini Kak Andre. Ya. Sudah ada, Bu. Nah, di sini ya. Sudah, tapi ketutup sama ya sebentar. Ini ya, suka ada-ada aja ya. Ntar saya coba share screen dari saya bisa. Oke ya, kita masuk ke slide yang kedua, nggak apa-apa, dilihat dari presentasikan oleh Kak Andrea saja ya. Nah, di situ ada quotes yang menjelaskan bahwa orang-orang hidup untuk mencari kebahagiaan ya, tetapi kebanyakan tidak tahu bagaimana ya menemukan kehidupan kebahagiaan yang untuk hidup kita sendiri gitu ya. Nah, banyak yang hanya sekedar mencari kebahagiaan singkat, tetapi tidak mempunyai tujuan hidupnya ya, tujuan kebahagiaan gitu ya. Kemudian kebahagiaan untuk jangka panjang ya. Jadi intinya kalau tidak ada tujuan hidup, mau sampai kapanpun tidak akan merasakan kebahagiaan ya, seperti itu. Kemudian Kak Andre dilanjut ke slide yang ketiga. Apakah sudah berpindah, Bu? Oke ya. Sudah. Nah, yang ketiga, sebentar, sepertinya saya. Nah, yang ketiga ini adalah quote kan ya, Kak. Kita itu apa yang paling penting dari hidup itu
Halo, Putra Nika. Ya, mungkin ada kendala lagi di sinyal untuk Bu Tranita. Yang lain tolong ditunggu ya. Mungkin boleh sambil ngobrol dulu ya. Ya. Kalau menurut Kak Andre, Bisa diulang pertanyaannya, Kak? ya kalau menurut Kak Andre, mengapa sih 2 hari terpenting dalam hidup kita itu adalah hari kita dilahirkan dan ketika kita mencari tahu alasannya? Mungkin 2 hari terpenting ya. 2 hari terpenting ketika kita dilahirkan itu ketika kita menampakkan kita di bumi mungkin sebagai bentuk bahwa kita itu hidup. Lalu yang satu lagi tadi apa, Kak? Hari kita mencari tahu mengapa kita dilahirkan. Mungkin jadi hari dilahirkan dengan hari yang kita mencari tahu kenapa kita dilahirkan itu lain. Jadi mengapa 2 hari itu penting karena yang kan hari kita mencari tahu apa alasannya keterkaitan menurut saya seperti itu. Begitu ya. Maaf, tandingannya jaringan tidak mendukung ya. Ya Ibu, nggak Sudah apa-apa. masuk? Sudah Bu. Silakan ya Kak Andre ditampilkan kembali, kita lanjutkan kembali materinya. Sudah Bu. Terima kasih. Nah, di sini tadi quotes yang ketiga itu menjelaskan bahwa yang penting dari hidup adalah tujuan hidup apa. Nah, seperti itu. Jadi sini saja ya. Nah, Andre sedikit ada hari terpenting dalam hidup Anda adalah hari melahirkan dan hari Anda mencari tahu alasan. Seperti memang hidup kita itu harus banyak harus punya tujuan supaya kita kalau tidak hidup kita tidak bahagia ya. Kemudian dilanjut lagi ke slide yang berikutnya. Ya, sudah Bu. Nah, di sini terima kasih ada mengenai ikigai. Kata Ibu huruf yang di sini adalah artinya makna atau arti dari sebuah kehidupan ya. Jadi arti dari kehidupan itu ya apa gitu ya. Kemudian alasan untuk bagaimana ya. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini ya. Ada satu diagram Venn ikigai. Venn tentang ikigai ini adalah
ikigai bisa dicapai udah tahu ya, kalau sudah tahu poin-poin ikigai kita itu apa, bisa dibilang dari kita sendiri. Nah, poin yang pertama itu ada yang baru, yang kita cintai. Misalnya kita menyukai seseorang atau mencintai, menyukai lah gitu ya, menyukai bermain game atau menonton film gitu ya. Nah, itu kemudian hal yang dunia butuhkan dari kita. Nah, apa sih hal yang dunia butuhkan dari kita gitu ya? Misalnya kita sebagai makhluk di dunia membutuhkan teman ya, membutuhkan partner gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hal yang kita hasilkan, penghasilan. Nah, ya, kita bayar yang dibayarkan oleh kita. Contohnya, ibu sebagai guru, gaji ya, atau nah, kemudian yang keempat, hal yang kita kuasai. Nah, contohnya, karena ibu di sini seorang guru, berarti ibu menguasai ajar ya, atau cara mengajar seperti apa. Kemudian di slide lagi kan Andre, ini kelihatan mungkin ya sama kalian di slide kalian ya. Di slide yang ke-6 ini itu adalah gabungan dari diagram tadi ya. Poin-poin diri yang digabung untuk melihat dan mengikigai kita menuju tujuan. Yang pertama itu ada passion, itu hal lakukan hal layaknya atau menonton film gitu ya. Nah, kemudian ada juga mission ya. Mission itu hal yang jadi misal sensei ibu mengajar di sekolah, berarti ditugaskan untuk mengajar siswa dan siswinya ya. Nah, kemudian ada pekerjaan dengan ya, pekerjaan dengan keahlian di sini adalah ya apa namanya? Nah, ibu itu dengan keahlian mengajar ya, seperti itu. Kalian seorang yang mempunyai keahlian misalnya bisa menyanyi gitu. Yang terakhir keempat itu adalah profession ya, atau pekerjaan penghasilan ya. Misalnya programmer ya yang membuat aplikasi Android. Nah, itulah ya pekerjaan untuk penghasilan ya. Nah, di slide yang berikutnya Kak Andre, selanjutnya ini mengenai gabungan interaksi 3 poin ya. Ini satu langkah untuk menemukan di sini ada konflik nyaman dengan susah untuk diterima ya. Kita sudah cukup atau belum. Yang pertama itu ada kita tidak berguna ya, yang seorang game development ya kaya raya gitu, tetapi
masyarakat membutuhkannya, gitu ya, dengan apa yang dia miliki, gitu ya, sekitarnya itu apakah merasa senang, ya, dan terpenuhi di sini, senang dan terpenuhi, tetapi miskin, ya. Senang tetapi tapi tadi seorang game developer, masyarakat butuh mengejar itu, jadi gitu ya, tidak punya apa-apa gitu. Nih Kak Andre presentasinya hilang, ya, orang itu tapi tidak bisa ya Bu. Ini, nah, Kak Andre, Ini masih ada Bu. nah, kemudian kayaknya belum muncul di ibunya. Nah, teman-teman sudah muncul ya. Ada yang nyaman tetapi merasa maksudnya seperti apa? Misalnya ada seorang programmer berguna dan sukses gitu, tapi dia hidupnya tidak tenang karena kemampuannya tidak bisa dibilang bagus. Dia merasa nyaman dengan kemampuannya, dengan skillnya. Dia tidak merasa hampa ya, karena skillnya tidak nggak bisa dibilang bagus ya. Yang terakhir itu ada gembira, Pak, kepastian. Nah, seperti seorang programmer dan dengan pekerjaan itu ya, gembira tapi tanpa kepastian gitu. Rahasia itu ya, jadi harus perhatikan yang pertama tadi, tujuan hidupnya mau apa, seperti memang kehidupan yang kita mau bahagia. Andre dilanjut lagi ke selanjutnya. Jadi sudah Bu. Apa? Jadi ikigaimu ya. Jadi sebenarnya rahasia senang mungkin sebenarnya bisa menjadi tolak ukur, jadi cerminan hidup saja, tetapi bukan sebagai ya, seperti itu ya, yang bisa ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Baik, bagi yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan bisa langsung di chat, di kolom chat langsung dituliskan saja. Mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan.
jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maksud dari materi yang sampaikan ini itu adalah rahasianya itu seperti apa ya. Rahasianya itu kita harus tujuan hidup kita seperti apa, sehingga kalau misalnya kita memiliki tujuan hidup, maka kita akan bahagia ya. Apakah ada pertanyaan ya. Andre? Ada ini Bu dari Kak Tristi Satunada. Sensei, kalau misalnya kita udah punya tujuan nih, ke depannya gimana? Ya. Tapi orang tua lain keinginannya, jadi bagaimana? Silahkan Ibu. Dari Ananda Tristi yang memiliki tujuan, tetapi orang tua berkata mempunyai tujuan, mungkin itu ya apa ya gitu ya, harapkan belum tentu atau belum bakalan bisa. Jadi misalnya tadi, Bu, saya pengen gini gitu ya, tetapi orang tua berkata misalnya sudah takdir kita sudah di istilahnya sudah dicup seperti itu gitu untuk kehidupannya ya itu. Tristi jawabannya ya. Jadi tidak mungkin gitu ya sih sebenarnya ya kehidupan kita itu bakal, tapi itu tadi gitu ya lain ya, kalau misalnya itu keinginannya jadi baik gitu dan menjadikan kebahagiaan tidak gitu ya. Oke. Yang ingin ditanyakan? Terima kasih banyak Bu. Tidak ada yang ingin lagi ditanyakan, Ibu akhiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat semua ya. Jadi yang mau naik ke kelas 12 udah sama Kak Anissa yang sudah kelas 12 bisa tujuan. Oke. Banyak yang live ya, ini padahal Akim ya gitu. Oke ya, tidak apa-apa. Terima kasih Kak Mandu jalannya acara. Terima kasih juga kepada Ananda sekalian, para peserta sekalian ya yang sudah kan waktunya untuk mengikuti ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf kesalahan ya apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.